Oke dek, kita sudah sampai di materi terakhir di bagian fisika modern dan radioaktivitas, yaitu kita akan belajar mengenai fisika inti dan juga radioaktivitas. Nah, untuk membahas fisika inti ini dan radioaktivitas, maka sebelumnya kita akan berkenalan dengan simbol atom. Nah, Dedek mungkin sudah kenal ya Dek ya, di kimia ini biasanya ada di tabel unsur periodik. Jadi simbol atom untuk A, Z, dan X ini di sini menandakan, ada dilihat posisinya. Jadi yang bagian sebelah sini ya Dek ya, ini adalah nama unsurnya. X ini adalah nama unsur, kemudian Z adalah nomor atom. Ya, nomor atom atau dia menggambarkan jumlah proton yang ada di dalam inti atom. Kemudian A adalah nomor massa. Posisi A ada di atas sedangkan posisi Z-nya ada di bawah. A ini adalah nomor massa atom atau jumlah antara proton dan neutron dalam inti atom. Kemudian A-Z ini adalah jumlah neutron dalam inti atom. Jadi kalau digambarkan X yang bagian tadi massa, nomor massa yang bagian atas ini adalah penjumlahan antara proton sama neutron, kemudian yang bawah ini adalah jumlah proton. Nah, untuk atom yang netral maka jumlah proton ini akan sama dengan jumlah elektron. Nah, seperti yang ada diketahui bahwa atom itu kan terdiri dari proton yang ada di tengah dan juga neutron. Dia di bagian tengah menempati bagian inti, kemudian elektron dia beredar mengitari inti. Nah, jumlah proton, elektron, dan neutron ini dituliskan dalam bentuk lambang atom. Nah, lambang atomnya seperti ini yang ada A-nya, ada Z dan X-nya. Kita lanjutkan. Kita akan bahas mengenai energi ikat inti, yaitu tadi saya sudah katakan bahwa di dalam inti ini kan ada proton dan juga neutron. Nah, hasil pengukuran massa inti atom ini selalu lebih kecil daripada jumlah massa nukleon pada inti atom tersebut. Penyusutan atau pengurangan massa inti ini disebut dengan defek massa. Jadi gini Dek, kalau yang ini adalah massa inti secara teori. Nah, secara teori ini Dedek bisa lihat karena tadi dari lambang atom yang bagian atas itu ada P sama N, kemudian yang bawah ini jumlah protonnya Dek ya. Nah, dari sini Dedek bisa hitung ada berapa banyak proton, kemudian ada berapa banyak neutron. Nah, kemudian ini bisa dikalikan dengan massa neutron dan juga proton secara teori. Nah, ketika ini dihitung ya Dek ya, massa yang secara teori yaitu dengan mengalikan Z tadi adalah jumlah proton yang ada di bawah, kemudian ditambah dengan A-Z. A-Z berarti A-nya yang di atas ini Dek ya. A-Z nanti kan ketemu jumlah neutron dikalikan massa neutron, maka secara teori ini akan berbeda dengan hasil penimbangan massa inti. Nah, perbedaannya ini disebut defek massa. Seperti itu. Ketika defek massa ini nanti dikalikan dengan 931 MeV, maka hasilnya berupa energi ikat. Selisihnya ini ada di energi ikat. Kan di inti itu proton sama neutron itu kan nggak kemana-mana. Nah, berarti di sana ada energi ikatnya. Besarnya penyusutan massa inti akan berubah menjadi energi ikat yang menyebabkan nukleon dapat bersatu di dalam inti atom. Jika massa 1 SMA berubah menjadi energi yang setara dengan energi sebesar 931. Nah, massa proton dan neutron ini biasanya dalam bentuk SMA ya Dek ya satuannya. Nah, kesetaraan energinya tinggal dikalikan dengan 931. Contoh soalnya, ini ada contoh soal ke-19. Massa inti nitrogen. Jadi di sini lambang atomnya N147 adalah 14 SMA. Kemudian massa protonnya adalah 1,0078 SMA. Kemudian massa neutronnya adalah 1,0086 SMA dan 1 SMA setara dengan 931 MeV. Maka besar energi ikat 147N adalah, diketahui di sini nitrogennya ini adalah lambang atom yang atas 14, yang bawah adalah 7. Dari sini kita dapat simpulkan tadi yang bawah ini adalah
protonnya. Jadi protonnya sama dengan 7. Yang bagian atas adalah neutron ditambah proton sama dengan 14. Ketika proton nilainya adalah 7, jadi ini N plus 7 sama dengan 14, maka N-nya adalah 7 juga. Jika massa inti, diketahui massa inti sama dengan 14 SMA, kemudian massa protonnya sekian 1,0078, kemudian massa neutronnya adalah 1,0086. Yang ditanyakan adalah energi ikat, delta E-nya berapa? Langsung saja, Dek. Delta E tadi sama dengan Z dikalikan massa proton ditambah dengan amin Z dikalikan dengan massa neutron, kemudian dikurangi dengan massa inti. Nah, yang Z tadi ini kan sama dengan P, kemudian amin Z ini sama dengan N-nya. Jadi tinggal kalikan, berarti nanti delta E sama dengan P-nya adalah 7, kemudian massa protonnya adalah 1,0078 ditambah dengan 7 dikalikan 1,0086 dikurangi massa inti yaitu 14. Nah, ini kan baru defek massa. Kalau ingin jadi energi ikat, maka harus dikalikan dengan 931. Satuannya nanti MeV. Tuh ya, ini nanti dikalikan dengan 931 MeV. Hasilnya adalah sama dengan 106 atau 106,9 MeV. Nanti adik-adik bisa coba hitung lagi. Oke, jadi ini opsi yang sesuai adalah yang C. Selanjutnya, ada tentang radioaktivitas. Radioaktivitas ini adalah kemampuan inti atom yang tak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti yang stabil. Proses perubahan ini disebut peluruhan. Aktivitas inti radioaktif adalah keaktifan zat radioaktif untuk memancarkan sinar radioaktif. Sinar radioaktif dibedakan menjadi ada sinar alfa, sinar beta, dan juga sinar gamma. Besar aktivitas radiasi tergantung pada jumlah zat radioaktif mula-mula, yaitu A sama dengan lambda dikalikan N. N adalah jumlah inti atom, kemudian lambda adalah tetapan peluruhan. A adalah aktivitas inti atom. Kemudian, waktu paruh unsur radioaktif adalah waktu yang diperlukan untuk unsur radioaktif ini untuk meluruh, sehingga unsur radioaktif yang belum meluruh tinggal separuhnya. Oke, saya ambil contoh, zat radioaktif ini adalah uranium. Ini adalah bahan pembuat bom atom ya, Dek ya. Nah, zat radioaktif ini ya, Dek ya, ketika dia didiamkan, dia akan meluruh gitu ya. Jadi peluruhan ini agar ia menjadi inti yang stabil. Jadi awalnya dia tak stabil. Nah, ketika dia meluruh, oke, ini didiamkan saja, dia akan memancarkan sinar alfa, beta, atau gamma. Nah, peluruhannya ini nanti adik harus hati-hati ya, Dek ya, kalau berada di dekat dengan partikel yang bersifat radioaktif, peluruhan ini bisa mengakibatkan terjadinya mutasi gen. Ketika dia meluruh, lama-lama ia akan menjadi separuhnya. Waktu yang dibutuhkan untuk dia meluruh menjadi separuhnya disebut dengan waktu paruh atau dilambangkan dengan T setengah. T setengah ini sama dengan ln 2 per lambda. Ln 2 adalah 0,693. Contoh soalnya, contoh soal ke-20 dari SIMA UI tahun 2012. Radionuklida PT 199 memiliki waktu paruh 30,8 menit. Sebuah sampel dipersiapkan memiliki aktivitas 7,56 kali 10 pangkat 11 Becky. Ya, jadi Becky ini adalah Becquerel. Ini adalah penemu partikel radioaktif. Jumlah nukleus PT99 pada sampel adalah, diketahui di sini waktu paruh sama dengan 30,8 menit. Nanti adik bisa ubah ke detik ya, 30,8 kalikan dengan 60. Ini nanti jadi detik. Kemudian aktivitasnya adalah 7,56 kali 10 pangkat 11 Becquerel
Yang tanyakan adalah N-nya pada sampel. Seperti yang Adik ketahui bahwa A ini tadi sama dengan lambda dikalikan N. Kemudian lambda ini kalau dijabarkan sama dengan ln 2 per waktu paruh atau sama dengan 0,693. Jadi ln 2 itu adalah 0,693 dibagi dengan waktu paruhnya. Nah, Dedek tinggal masukkan saja, berarti nanti 7,56 kali 10 pangkat 11 sama dengan 0,693 dibagi 30,8 kalikan 60 detik dikalikan N. N sama dengan 7,56 kali 10 pangkat 11 kalikan dengan 30,8 kalikan 60 dibagi dengan 0,693. Hasilnya adalah 2,02 kali 10 pangkat 15. Opsi yang sesuai adalah yang A. Selanjutnya, hubungan antara jumlah zat radioaktif yang masih aktif dengan jumlah zat radioaktif mula-mula setelah meluruh dalam waktu T dinyatakan sebagai berikut. N sama dengan setengah dikalikan dengan N0, namun setengahnya ini dipangkati dengan T per T setengah. Jadi di sini, N ini adalah jumlah inti yang tertinggal atau sisanya. Kemudian N0 ini atau N origin ya Dek ya bacanya. Ini adalah jumlah inti mula-mula. T setengah ini adalah waktu paruh, kemudian T adalah waktu peluruhan. Jadi persamaan ini adalah persamaan untuk mencari jumlah zat yang masih tersisa setelah mengalami peluruhan. Langsung saja ke contoh soalnya. Ini ada contoh soal ke-21 dari UGM tahun 2017. Setelah 3 jam sebanyak 93,75% zat radioaktif telah meluruh menjadi zat lain. Waktu paruh zat X adalah, jadi telah meluruh sebesar 93,75%, berarti yang tersisa sama dengan 100% ya Dek ya, saya kurangin dengan 93,75% dari mula-mula. Kalau saya kurangkan hasilnya adalah 6,25% dari N0, atau kalau saya ubah ke pecahan ini kan sama aja 6,25 per 100 ya Dek ya. Hasilnya adalah 1/16 N0. Ini adalah N yang tersisa. Yang ditanyakan adalah waktu paruhnya. Kita hitung persamaan waktu paruh. N sama dengan setengah T per waktu paruh dikalikan dengan N0. Yang tersisa adalah 1/16 N0 sama dengan setengah T-nya yang dicari, waktu peluruhannya 3 jam ya Dek ya. Oke, berarti udah ada. Diketahui T-nya adalah 3 jam. Oke, kita pakai 3 jam dulu aja. 3 dibagi dengan waktu paruh, kemudian yang tersisa tadi 1/16 N0 ya Dek ya. Ini tetap N0 saja, kemudian saya coret di sini N origin atau N0-nya 1/16 sama dengan setengah pangkat 3 per waktu paruh. Nah, setengah pangkat 4 ini nanti nilainya adalah 1/16. Jadi saya ubah menjadi setengah pangkat 4. Ini kan sama dengan 16 ya Dek ya. Sama dengan setengah 3 per T setengah. Kesimpulannya adalah 4. Ini setara dengan 3 per waktu paruh. Ya, 3 per waktu paruh sama dengan 4. Jadi waktu paruh sama dengan 3 per 4 jam. Atau sama dengan 45 menit. Opsi yang sesuai adalah yang C. Terakhir, reaksi inti. Reaksi inti ini merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Energi reaksi inti yang timbul diperoleh dari penyusutan massa inti, yaitu perbedaan jumlah massa inti sebelum reaksi dengan jumlah massa inti atom sesudah reaksi. Contohnya ada pada reaksi A besar plus A kecil,
menghasilkan P besar plus P kecil ditambah dengan Q. Q adalah salah satu partikel radioaktif, ini bisa sinar alfa, beta, gamma, dan lain-lain. Besar energi reaksi inti dari reaksi inti di atas tadi adalah delta E sama dengan massa sebelum, yaitu Ma besar ditambah dengan Ma kecil dikurangi massa setelah reaksi, yaitu MB besar ditambah dengan MP kecil kemudian dikalikan dengan 931 MeV atau mega elektron volt. Ma besar ditambah dengan Ma kecil ini adalah jumlah massa atom sebelum reaksi, kemudian MP besar ditambah dengan MP kecil adalah jumlah massa inti atom sesudah reaksi. Delta E adalah energi yang timbul selama reaksi ini terjadi. Reaksi inti dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi fisi atau disebut juga reaksi pembelahan. Reaksi pembelahan ini dalam kehidupan contohnya adalah ledakan bom atom ya. Di sana terdapat inti yang terus membelah sehingga menghasilkan energi. Kemudian reaksi fusi atau disebut juga reaksi penggabungan. Ini dalam kehidupan contohnya adalah reaksi yang ada pada matahari. Jadi di sana terjadi penggabungan inti sehingga matahari itu tetap eksis hingga sekarang. Selanjutnya kita ke contoh soal. Ini adalah contoh soal terakhir di bab fisika inti dan radioaktivitas, yaitu contoh soal ke-22 dari SIMA UI tahun 2013. Unsur radium 224 yang memiliki nomor atom 88 meluruh dengan memancarkan partikel alfa dan menghasilkan unsur radon. Jika diketahui massa inti radium, radon, dan helium berturut-turut adalah 224, 0202 ini adalah massa inti radium, kemudian 220,0114 ini adalah massa inti radon, kemudian 4,0026 ini adalah massa inti helium. Adik-adik jangan bingung, jadi partikel alfa ini pada dasarnya sama dengan inti helium karena memiliki nomor massa dan juga nomor atom yang sama besar, yaitu 4 dan 2. Energi reaksi peluruhan tersebut sama dengan, jadi mula-mula saya tuliskan terlebih dahulu reaksi yang terjadi, yaitu di sini ada radium, kemudian dia membelah menjadi radon, dan dihasilkan juga partikel alfa atau inti helium. Diketahui radium ini memiliki massa yaitu 224,0202, kemudian radonnya adalah 220,0114, heliumnya adalah 4,0026. Setelah itu yang ditanyakan adalah energi reaksi peluruhan. Jadi kita akan cari delta E ini menggunakan delta M atau defek massa dikalikan dengan 931. Nah, delta M ini adalah selisih massa sebelum terjadinya reaksi inti, yaitu di sini sebelum reaksi inti terdapat massa radium yaitu 224,0202. Nanti saya kurangkan dengan massa sesudah reaksi yaitu ada radon dan juga helium. Saya jumlahkan berarti nanti 220,0114 ditambah dengan 4,0026. Nah, ini nanti setelah adik ketemu hasilnya tinggal dikalikan dengan 931. Hasilnya adalah sama dengan 5,78 mega elektron volt. Opsi yang sesuai adalah yang C. Oke?